Halo, selamat siang Style Lovers. Saya dengan Mangkunegoro ke-10. Hari ini ada sedikit cerita, diskusi, dan sharing sedikit lah ke teman-teman semua. Kalau kita bicara Taman Pracima dari saya lahir ya, jadi tahun 97 sampai 2022, itu jadi komplek olahraga, khususnya komplek lapangan tenis yang dulu sudah dibangun dari eranya Eyang Buyut saya, dari era Mangkunegoro ke-7, kemudian dilanjutkan lagi oleh Mangkunegoro ke-8. Kalau Pracima yang hari ini adalah menjadi suatu taman kerajaan kami, yang mana ini terinspirasi dari era Mangkunegoro ke-6. Jadi tarik lebih ke belakang sebetulnya. Jadi sekitar 19-an awal ya. Ini menjadi taman yang kami bangun terinspirasi dari era Mangkunegoro ke-6 dan Mangkunegoro ke-7. Ini merupakan suatu bisa dibilang rekonstruksi untuk bagaimana bisa menghidupkan kembali taman kerajaan itu. Dan hari ini Pracima sendiri tentunya kami fungsikan sebagai suatu wadah kebudayaan untuk mempertemukan, menjadi jembatan antara Mangkunegaran dengan publik gitu. Jadi bagaimana di taman ini berisi tentang cerita-cerita, tentang konten-konten dan kegiatan kebudayaan yang kami lakukan berdasarkan kebudayaan di Mangkunegaran dan bisa disaksikan dan masyarakat pun juga bisa berkegiatan di Taman Pracima. Mungkin kalau kesukaan saya secara pribadi ya, ini teman-teman mungkin nanti bisa juga mencoba juga. Kalau saya sendiri tentu cukup senang dengan dendeng age-nya misalnya. Itu makanan kesukaan dari Mangkunegoro ke-7. Es tape ijo, ada panna cotta tape ijo dan segala macam. Jadi sebenarnya variasinya di sini cukup banyak dan tentunya ya ini menjadi suatu sarana, menjadi suatu media untuk pengenalan kebudayaan Mangkunegaran terutama dari sisi kulinernya. Rekso Pustoko itu merupakan perpustakaan kami ya, yang usianya juga sudah ratusan tahun, tempat kearsipan kami. Nah ini tentunya selama waktu yang sudah lama juga ya, dari era Eyang juga, dari era Mangkunegoro ke-8, Rekso Pustoko ini sudah dibangun menjadi suatu tempat pusat untuk keilmuan, pengetahuan. Ya sebagai contoh misalnya mahasiswa-mahasiswi yang mengerjakan tesis, ujian akhir atau untuk penelitian dan sebagainya. Sudah cukup lama sebetulnya mencari bahan di Rekso Pustoko. Tapi Rekso Pustoko sendiri hari ini merupakan suatu akar pengembangan dari Mangkunegaran yang hari ini. Gitu. Bagaimana segala sesuatu yang kami lakukan semuanya bisa dibilang bersumber dari Rekso Pustoko yang tentu kami kembangkan dengan pengetahuan dan situasi pada hari ini. Bagaimana ini menjadi suatu pengetahuan, pusat pengetahuan yang terus menjadi landasan, fondasi untuk segala kegiatan yang kami lakukan di Mangkunegaran. Jadi ini arsip-arsip terdiri dari arsip-arsip bahkan dari era Mangkunegoro ke pertama sampai Romo tentu ya, sampai Mangkunegoro ke-9. Jadi banyak sekali yang mencakup, ini bisa dibilang suatu manifestasi fisik ya dari perjalanan Mangkunegaran yang sudah begitu panjangnya 266 tahun hari ini, sebentar lagi 267. Dan ini menjadi ya akar dan segala fondasi dari perkembangan kami hari ini. Tentunya banyak juga kerjasama yang kita lakukan juga dengan para akademisi, para peneliti maupun mahasiswa-mahasiswi untuk bagaimana pengetahuan ini bisa terus kita gali. Dan harapannya dari kita menggali pengetahuan ini pun juga lebih lestari dan bisa diperkenalkan kepada masyarakat seluas-luasnya, dan harapannya pengetahuan ini pun bisa terus kita terapkan dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua sehari-hari hari ini. Jadi bagaimana hari ini kita coba untuk mensinergikan ya dari beberapa titik tadi dari Rekso Pustoko, dari Taman Pracima. Ini akhir tahun ini yang kita akan lakukan adalah bagaimana kita bisa mengemas perjalanan Mangkunegaran selama 266 tahun ini menjadi suatu pameran temporer. Karena itu belum pernah kita lakukan gitu ya.
Jadi terkadang ketika masyarakat turis wisatawan datang ke Mangkunegaran, pengetahuan itu belum kita kemas. Harapannya akhir tahun ini kita bisa perkenalkan, kita buat pameran temporer yang mengemas pengetahuan itu supaya minimal memberikan pengenalan perjalanan Mangkunegaran selama 266 tahun. Tentunya juga dengan bangunan yang ada hari ini menjadi suatu pergerakan agar tentunya pengetahuan ini tidak hilang. Kita gali kembali, kita perkenalkan kepada masyarakat supaya ya ini kembali lagi menjadi fondasi untuk pengembangan kita yang lain-lainnya ke depannya. Saya rasa kebudayaan itu kan kita ya sebagai masyarakat Indonesia ini sangat beruntung memiliki kebudayaan yang begitu luar biasa. Luar biasa dalam artian satu tentu dengan sejarah yang begitu panjangnya, dan dua dengan keberagaman yang luar biasa banyaknya juga. Banyak sekali warisan budaya tak benda yang kita miliki ini, dan ini tentu menjadi aset dan identitas kita bersama. Tentunya bagaimana setiap daerah mempunyai kebudayaannya sendiri, setiap daerah mempunyai keunikannya sendiri. Bahkan antara Solo dan Jogja misalnya, walaupun tetangga, tapi ternyata tetap ada hal-hal kecil yang berbeda juga, tentu dengan keindahan dan keunikannya masing-masing gitu. Kita bisa lihat bahwa Indonesia dengan negara seluas ini tentunya juga keberagamannya dan keunikannya ini lebih luas lagi. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia tentu bagaimana kita bisa melihat ini sebagai suatu bagian dari identitas kita dan bagian dari kebanggaan yang kita terus pegang tentunya di antara kerasnya arus dari globalisasi dan modernisasi yang kita bisa lihat hari ini. Ya tentunya kami dari Mangkunegaran tentunya ini merupakan suatu tugas dan amanah kami juga sebagai suatu pusat budaya untuk bagaimana bisa terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang kita miliki bersama ini. Dan tentunya harapan kami masyarakat, terutama kalau kita bicara anak-anak muda juga bisa menjadi bagian dari pergerakan ini supaya kita sama-sama menjalankan tugas dan amanah kita bersama, yaitu tentunya untuk bagaimana kebudayaan yang kita cintai dan kita banggai ini bisa terus lestari dan terus berkembang ke depannya.